Ya karena di mural atau di jalan itu kayak ya karyamu bisa berumur 2 jam atau bisa berumur puluhan tahun gitu. Dan itu ketidakpastian yang menyenangkan menurutku gitu. Sih ketidakpastian yang menyenangkan ya. Apa ya? Ketika kamu tahu ini semuanya pasti gitu kan. Jadi sedikit nggak seru. Iya ya, maksudnya jadi berkurang menyenangkannya gitu ketika sudah tahu semuanya gitu. Oke. Sudah Mbak Itun? Sudah, aman. Jadi orang tua nih Mas ya? Iya Mas. Ada sesuatu yang berubah nggak Mas setelah perjalanan ada anak di tengah Mas Farid sama Mbak Ambar ya? Yang berubah Mbak? Perasaan bahwa kita itu tidak sendiri itu memang perasaan untuk bahwa kita itu bukan manusia individual gitu ya. Bahwa iya sebelumnya dalam hidup itu kita selalu bertemu dengan banyak orang, berinteraksi, berkomitmen dengan orang lain itu terjadi ya. Tapi semenjak ada anak itu karena mereka bagian dari diri kita, tapi menjadi orang lain di depan kita tuh hadir gitu ya. Di satu sisi ini satu, tapi di sisi lain ini dua gitu. Lain, jadi kayak ya bahwa kita nggak bisa hidup individual itu jelas banget ketika muncul anak gitu. Dan itu merubah banget banyak hal gitu ya. Termasuk dalam karya-karya atau dalam berkesenian? Iya. Teman-teman saya, misalnya di band atau teman-teman di Rupa gitu, agak ngapalin, agak menghafal pola saya bekerja. Itu biasanya saya, entah itu namanya apa ya, tapi saya suffering for art gitu. Jadi kadang-kadang harus punya kesakitan tertentu gitu baru menghasilkan sesuatu. Nah di masa punya anak itu beritanya hanya kebahagiaan saja kan gitu. Terus awal-awal punya anak, salah satu statement dari partner saya kerja di band, Robi Setiawan, gitaris saya bilang, waduh ini Farid bahagia banget nih, lagunya jelek nanti pasti gitu. Karena dia biasanya nggak gitu. Ya karya-karya besar biasanya muncul dari penderitaan kan, atau dari kesulitan, dari kesusahan itu. Ini bahagia. Sayangnya saya begitu gitu. Bukan kemudian saya menyengajakan begitu, tapi ternyata memang dari perjalanannya memang begitu. Saya biasanya membicarakan hal-hal yang membuat saya merasa terganggu atau resah amat sangat gitu. Terus kemudian muncul kegelisahan itu dalam karya. Nah, kegelisahan macam apa yang kemudian muncul dari seorang anak yang lucu gitu ya begitu kan Mas kebahagiaan. Ya. Nah, terus mengelola kebahagiaan menjadi sebuah karya itu juga tantangannya besar. Siasatnya gimana Mas? Menemukan hal baru pasti. Saya sempat istilahnya Mas, kayak kalau ada writer's block, ada painting block gitu ya, agak susah untuk memulai kembali waktu itu. Menulis lirik, waktu itu kan prosesnya setelah punya anak kami memproses album baru Festivalis. Susah banget gitu. Aduh, mau nulis apa ya gitu. Ya akhirnya harus merenung kembali dulu gitu. Ini apa sih sebenarnya? Tanggung jawab macam apa sih yang ada dalam sebuah anak dan keluarga? Terus ketakutan macam apa yang muncul yang dihadirkan oleh anak dan keluarga gitu. Luar biasa ternyata. Akhirnya gitu. Ketemu juga kegelisahan-kegelisahan. Ketemu juga sesederhana ini gitu. Bagaimana jika mereka tiba-tiba nggak ada hari ini gitu. Kita nggak pernah tahu hidup seperti apa. Terus hari ini saya bahagia, bisa jadi besok tiba-tiba terjadi sesuatu yang berdampak pada keluarga kami dan bisa jadi sesuatu yang berat gitu. Dan hanya dengan membayangkan saja itu kegelapan yang luar biasa yang bahkan lebih pekat daripada kegelapan-kegelapan yang waktu itu mendorong saya untuk membuat karya. Dalam keluarga Mas Farid mendidik anak atau berkeluarga seperti apa ya? Kayak seniman itu kan sering membayangkan bagaimana mereka deal ya, makanya begadang aja sampai bukan dini hari jam 6 bahkan. Lalu membagi waktunya atau setidaknya bagaimana parenting dalam konteks seniman berkaca dari Mas Farid. Kayak hari ini kan bawa Itun ke sini ya, itu bagian dari itu atau gimana? Kami ini anak pertama dan juga istri satu-satunya gitu ya. Jadi saya belum pernah punya pengalaman
mendidik anak gitu ini pertama kali. Ya. Jadi apapun yang kami lakukan sebenarnya dari konsep Mas gitu. Walaupun banyak rujukan ya, bahwa melihat Mas Inu bagaimana merawat keluarga. Juga mungkin contoh-contoh yang lain, contoh-contoh spesifik itu bagaimana seniman lain atau perupa lain itu kemudian merawat keluarganya atau konteks yang benar parenting gitu. Ya tapi akhirnya harus mencoba mencari apa ya cara-cara yang lebih dekat dengan keseharian kami gitu. Misalnya saya terbiasa kerja malam, lalu dengan begitu saya tidak bisa bangun pagi. Dengan begitu anak juga akhirnya ngikut, tidurnya jadi malam banget gitu. Terus bangunnya jadi agak siang. Nah, bagaimana kemudian mengelola hal itu gitu. Pernah suatu kali kami sempat karena agak risau gitu karena Tun Jawa itu tidurnya nggak pernah kasih gitu. Selalu larut gitu. Kami pikir kalau ini berlarut-larut nanti mungkin akan berefek ke kesehatan segala macam gitu kan. Nah, kami bawa ke dokter spesialis anak. Ke sana memastikan oh ini sehat, aman gitu. Terus tapi tidurnya begini dok gitu. Jawaban dokternya, kami berharap jawaban dokternya juga jawaban yang valid dan medis gitu ya. Jawaban dokternya, bapak ibunya tidurnya jam berapa? Oh jadi berkaca pada mereka juga begitu juga gitu. Yang larut sih dok gitu. Kenapa larut? Ya karena saya perupa, saya kerjanya lebih banyak menggunakan waktu malam gitu. Nah, ya kemudian nyari strategi untuk ya mendidik anak dengan situasi yang seperti ini, dengan profesi saya, dengan keseharian saya gitu. Termasuk hari ini di kantor, saya anak ngikut supaya ibunya bisa melakukan kerja aktivisme di rumah Mas. Cuci baju, ngepel, aktivisme ya? Bagi kami itu kodenya aktivisme. Bayangan saya itu mau ikut apa gitu sama perempuan-perempuan yang pakai syal gitu. Oh enggak, itu aktivisme yang realis ya. Iya, itu kami sepakat kata kuncinya buat kami aktivisme. Bu, itu ikut bapak aja, biar ibu aktivisme kan hari ini. Iya gitu. Keren banget kalau dibuat di tweet atau di apa. Sementara ibu aktivisme, bapak ngomong anak. Wah itu keren banget kan orang. Gitu, bayangannya padahal asa-asa mbak-mbak. Soal ini Mas, berkreasi dan memilih malam dan di situasi yang orang biasanya tidur. Mas Farid sendiri menemukan itu karena apa? Apakah heningnya? Tadi kan Mas sebut ada perlu waktu hening untuk menemukan sesuatu. Atau karena kebiasaan aja, biasa kerja malam ya malam aja. Mungkin satu itu dulu ya, terbawa kebiasaan, tapi semakin kesini sebenarnya waktu terbaik untuk mungkin begini. Ketika berkarya, kan sebenarnya saya keseharian kemudian menyerap banyak data gitu ya, menyerap banyak informasi, apa yang saya temui, pembicaraan apa hari ini, apa yang kemudian mengganggu saya, apa yang muncul di media dan kemudian menarik perhatian saya itu kan selama mulai dari bangun tidur sampai hampir tidur lagi gitu, selalu seperti itu. Nah, dalam berkarya saya tidak bisa langsung menuangkan itu menjadi suatu bentuk yang lain gitu ya. Butuh satu fase kecil perenungan gitu lah. Pengendapan dulu gitu. Nah, mengendapkan itu memang menurut saya jadi optimal buat saya ketika saya tidak banyak gangguan. Dan tidak ada gangguan adalah? Tidak ada gangguan adalah malam. Tidak ada gangguan itu artinya bukan berarti tidak ada orang di situ juga, tapi anak sudah tidur, istri sudah aman, maksudnya sudah kenyang semuanya, tidak ada yang mengganggu malam ini, sudah tinggal saya dan diri saya, terus kemudian tinggal mengingat kembali apa yang kemudian menjadi pengalaman saya hari ini atau pengalaman saya setahun kemarin, setahun ini atau belakangan ini, atau mengingat kembali apa yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Terus kemudian ini mau diapain ya gitu. Itu malam-malam itu malam-malam berbahaya sebenarnya. Kan menyerap lalu mengendapkan dan kemudian mau menampilkan menjadi sesuatu yang lain. Tapi kalau dari aktivitas Mas Farid saya jadi ingat ada filsuf yang mengatakan primo deinde philosophare. Jadi kalau semua sudah aman baru kita bisa berpikir secara filsafat. Jadi misalnya tadi itu udah istirahat, ibunya sudah tidak ada masalah, sudah tenang semua, baru saya berpikir sesuatu yang besar yang nggak lagi terganggu oleh hal-hal yang sifatnya basic gitu ya. Mungkin itu juga ya bentuk malamnya Mas Farid ambil ya. Tapi para perupa umumnya kayak gitu juga ya? Nah,
sejauh yang saya tahu teman-teman di grup saya gitu, banyak yang kerja malam. Atau mungkin teman-teman ada yang bisa mengkondisikan ketenangan di siang hari gitu ya. Tapi kalau saya karena siang itu aktivisme saya adalah bekerja gitu, menjadi buruh desain di sini gitu, saya pasti akan banyak kegiatan yang menjauhkan saya dari ketenangan yang itu gitu. Ya urusan sama deadline hari ini terus revisi gitu, gitu. Ya, harus pintar-pintar mencari strategi untuk tetap bisa jalan gitu. Soal kerjaan Mas, tadi Mas Farid bilang kalau siang ya yang berburu dengan deadline, lalu sebagai seorang desainer ya. Saya mengenal Mas Farid, saya tahu Mas Farid pertama itu dalam majalah Hai. Kalau jujur saya mau mengatakan, itu tahun berapa ya? 2013 atau 2014? Majalah Hai? Saya pernah di sana. Ada. Pernah ada tulisan satu halaman itu khusus tentang Mas Farid. Jadi cerita tentang desain dari 3 warna, merah, hitam, dan putih. Saya lalu baca itu, saya waktu itu jadi kepala des muda. Saya lagi cari, ya siapa sih anak-anak muda yang menjadi membawa pengaruh buat generasi sekarang. Karena saya terlepas dari generasi sudah agak jauh ya. Saya baca dan ini siapa ini ya? Saya tertarik, terus kemudian kita ngobrol itu waktu itu kan. Terus jadi apa, di Kompas di sosok belakang itu. Oh iya, itu pertama kali. Itu mulai dari itu ya. Kita ketemunya di studio di Lipstud sebelum ini. Iya. Waktu di Cendrawasih ya? Cendrawasih. Ya. Di gudang waktu itu ya? Gudang. Iya. Nah, yang ini Mas, kerja yang tadi desain itu. Mas Farid membagi kan tadi dalam konteks keseimbangan gitu. Ya malam untuk keheningan, untuk mendapatkan sesuatu yang diendapkan. Kalau deadline ya siang hari. Emang membaginya seperti itu? Ada 3 kebutuhan besar saya yang kemudian saya bagi menjadi 3 kolom profesi. Kalau misalnya bisa dibilang itu profesi, yang satu saya sebagai graphic designer. Saya memulai sebuah studio desain di Yogyakarta, namanya Liberate Creative Colony. Sekarang kita di sini. Ini dimulai sejak saya lulus kuliah. Waktu itu masih jadi angan-angan, karena berawal dari kos-kosan kecil yang hanya ada isi kasur dan lemari tanpa ada komputer sama sekali. Itu yang di Kota Gede? Kota Gede. Nah, waktu itu saya sudah menyebut ruangan kos saya itu sebagai Liberate Studio, Lipstud. Terus kemudian berselang beberapa tahun dari itu, sekarang menjadi kantor kreatif namanya Liberate Creative Colony, yang kemudian kerjanya sebenarnya di wilayah desain, branding, dan segala sesuatu yang mengelilinginya. Itu satu. Terus yang kedua, saya memulai sebuah band di kampus waktu itu tahun 2003, berlanjut sampai sekarang. Dulu namanya Jenny, sekarang menjadi Festivalis. Saya kebetulan didapuk menjadi frontliner, menjadi penulis lirik dan vokalis, karena saya kunci E minor aja, fales gitu, tidak bisa memainkan instrumen sejak dulu sampai sekarang. Jadi waktu itu bikin band untuk acara makrab, terus kemudian ya berlanjut sampai sekarang. Bermain musik di Festivalis itu profesi kedua saya. Terus profesi ketiga sebagai perupa, Mas. Itu juga saya lakoni sejak kuliah gitu kan. Jadi ada 3 hal yang saya lakoni dalam track yang sama. Sebenarnya ini bukan 3 jalur, bukan 3 jalur berbeda gitu. Tapi ini satu jalur, tapi kemudian dalam sebuah kendaraan itu memuat ketiga hal tadi. Karena ketiganya saling berpengaruh satu sama lain. Saya cari duit di sini, di Liberate Creative Colony sebagai desainer. Kemudian saya cari teman di band. Terus kemudian saya cari kepuasan diri, cari apa ya, sesuatu yang tidak tahu gitu. Itu dirubah. Jadi 3 hal itu saya perutnya semoga bisa tercukupi dengan menjadi desainer. Terus kemudian saya berkawan dengan banyak orang. Sosialisasinya dapat di musik. Dapat musik. Kemudian terus isi atas pemaknaannya dirubah. Wah, ini pembagian 3. Kalau di istilah itu ada raga, pikiran sama jiwa. Nah, mungkin itu juga kali ya membuat. Ya, pokoknya dulu saya ditanyain ketika harus memilih salah 2 atau salah 1 itu bisa. Yang mana gitu. Pasti itu satu kesatuan, Mas. Bisa, Mas, tapi resikonya jadi nggak menarik gitu. Maksudnya kemudian jadi saya harus menempatkan apa ya, cari duitnya di rupa yang mungkin akan mengganggu gitu ya. Iya.
terus cari temennya di iya. di grafis, jadi nggak kerja secara profesional. Minum dulu. Wah, mantap, ini lengkeng sama Lengkeng sama kacang. Ini kayaknya petikan kebun-kebun teman-teman kita juga. Mas. Mantap. Jadi membedakan itu sekaligus membuat Mas Farid juga ngerasa optimal di masing-masing ya. Nyari duit ya di grafis, nyari teman di situ, di musik, lalu nyari sesuatu yang mungkin nggak bisa dipahami, dimaknai atau dijelaskan itu di rupa gitu ya. Risetnya begitu, walaupun kemudian ya teman bisa dapat di pasti, begitu pasti. akan saling apa ya mencukupi satu sama lain gitu. Kalau kan bahaya nanti misalnya di rupa dia pengen jualan. Iya. Artinya sesuatu yang sifatnya panjang dan sesuatu yang nggak bisa dibanderol dalam waktu yang singkat. Betul. Kalau di grafis kan ya orang deal dengan sesuatu yang sifatnya bisnis ya. Yap. Walaupun kemudian di rupa juga karya seni kemudian pada akhirnya kemudian bisa menjadi komoditas juga gitu. Karena karya saya juga dikoleksi oleh para kolektor gitu dan ada nilai ekonomisnya juga. Pasti. Tapi ketika berkarya itu bukan dalam rangka itu paling itu kemudian ya. Ada per efektum, ada per intentionemnya. Oke. Setelah berkarya, Mas Farid melihat karya itu gimana? Kayak sekarang nih, yang paling baru kan Mas Farid bikin kereta api, kereta api ganti nih. Iya. Apa perasaannya? Itu gimana? Jadi kan, itu kan satu capaian yang kemudian diganti deh. Ada perasaan itu nggak? Atau gimana melihat karya? Perasaan Pak Jonan gimana kemarin ya? Karena waktu itu pas masa kepemimpinan Pak Jonan waktu itu ya. Saya rasa karya itu selalu ada umurnya, mewakili zaman begitu kan. Karena semangat zaman itu sebenarnya harus selalu muncul dalam karya. Zeitgeist kalau bahasa Jerman. Betul, Zeitgeist. Nah, ketika zaman berubah, sebenarnya karya yang mewakilinya kemudian harus berubah. Keniscayaannya adalah pasti berubah gitu ya. Saya memaknai misalnya dalam konteks logo kereta api yang memang relevansi dengan zamannya mungkin logo saya waktu itu mewakili zaman itu gitu. Yang sekarang mungkin harus diwakili dengan visualisasi yang baru dan semangat zaman yang baru gitu. Walaupun netizen kemudian masih begitu gak rela gitu ya. Padahal berbayar aja. Berbayar santai-santai aja gitu. Uang duitnya juga udah habis dari lama. Terima kasih Pak Jonan. Itu yang saya maknai juga ketika saya punya karya gitu atau sebuah ya misalnya kaos lah yang Mas Farid kan sekarang main di Good Bad Print. Suatu saat pasti akan fading lah, akan luntur dan sebagainya. Tapi justru ketika itu luntur kita pakai menjadi sesuatu. Artinya dia mewakili zaman pergerakannya dan umurnya emang nggak akan abadi itu. Mas Farid kan menyebut itu terus. Betul. Kan. Itu juga kenapa dulu saya suka banget dengan kerja di saya mulai seni rupa di Jalan Mas, street art kan, street art, kemudian agak belakangan kemudian banyak main di tembok mural gitu, ya karena di mural satu di jalan itu kayak ya karyamu bisa berumur 2 jam atau bisa berumur puluhan tahun gitu, dan itu ketidakpastian yang menyenangkan menurutku gitu. Sih ketidakpastian yang menyenangkan ya. Apa ya, ketika kamu tahu ini semuanya pasti gitu kan. Jadi sedikit nggak seru kan? Iya, maksudnya jadi berkurang menyenangkannya gitu ketika sudah tahu semuanya gitu. Hal yang misterius, yang soft, baik itu porn, baik itu apa gitu kan, kadang-kadang lebih menyenangkan gitu. Sekarang masih main street art? Kalau literal tidak, tapi sebenarnya ideologi kerja di jalan itu masih jalani ya, masih saya jalani. Yang saya masih ingat sih yang tempat sampah itu. Masih banyak yang nggak tahu tulisan. Iya. Sampah dan tulisan dan sangat keras itu kritik itu. Keras banget. Dan saya sempat ini layak sebaiknya dipublikasikan tidak sih gitu. Ya waktu itu sempat berpikir, tapi ya itu. Tapi akhirnya terpublikasikan dan orang melihat itu kan. Ya. Dan orang dari tulisan-tulisan itu akhirnya kemudian iki sopo toh iki. Karena itu kuat banget dan menjadi menurut Mas Inu gimana karya itu meledak gitu menurut saya orang yang mendapatkan pesan itu. Artinya memang benar sampah. Kita nggak menyebut objek ya, tapi biar orang bayangkan sendiri apa sih ini sampah-sampah. Itu apa? Itu tahun berapa Mas ingat?
Waktu itu di Samarinda, Mas. Di Samarinda ya? Di daerah Samarinda ya? apa ya? Dekat pasar kalau nggak salah. Jadi daerah Kumuh, waktu itu di bawah flyover gitu ada tempat sampah. Saya diajak jalan sama teman-teman street art Samarinda. WKT kalau nggak salah, WKT Samarinda. Terus Mas, jadi waktu hari itu saya ada talk show di sana. Terus malamnya ada kerjaan nggak Mas itu? Ada jalan? Jalan yuk gitu. Ya udah disambut sama teman-teman street art Samarinda, diajak ke spot. Terus sempat bikin piece barengan, kolaborasi. Terus udah beres nih. Masih sisa nih. Sayang nggak boleh. Ada yang menarik tuh di samping situ gitu. Karena orange lagi kan, warna paling kuat gitu. Warna survive atau sikat gitu. Nah, itu sebenarnya saya di tahun 2000-an 6, 7, 8 sampai 2010 itu kerja saya begitu. Baru setelah itu beralih ke sesuatu yang lain. Iya, 2009-2008 itu ada sebuah era di mana sebutannya boom pasar seni rupa. Boom pasar seni rupa. Jadi tiba-tiba dinamika seni rupa di Jogja khususnya waktu itu, saya kurang tahu di tempat lain seperti apa itu. Jadi sangat dinamis banget. Banyak sekali pameran, banyak karya terbeli. Waktu itu saya muda dan kemudian akhirnya mau tidak mau menoleh pada gegap gempita itu gitu. Terus kemudian masuk ke ruang-ruang galeri, terus kemudian mendapatkan pengalaman baru, terus ya akhirnya memulai fase barunya di situ gitu, seni rupa dalam galeri. Dan posisi itu sekarang berlanjut sampai sekarang? Sekarang berlanjut. Tidak semata-mata kemudian saya nyemplung situ sepenuhnya gitu, tapi ada khasanah baru yang kemudian muncul di tahun-tahun itu. Tadi saya teringat lagi ketidakpastian yang menyenangkan itu. Hidup sebagai seorang perupa, bayangan saya juga beberapa teman perupa, itu kan hidup dalam ketidakpastian sebenarnya. Nggak digaji, kamu bukan PNS, kamu bukan pegawai, karyamu belum tentu dibeli dan sebagainya. Itu gimana bisa meyakinkan orang lain atau orang tua lah setidaknya, atau calon istri sebelum sekarang menyantun itu dalam ketidakpastian itu bisa yakin? Seingat saya tidak pernah meyakinkan orang lain bahwa pilihan hidup saya untuk bersenian atau kerja di seni rupa itu akan menjamin siapapun yang kemudian dekat dengan saya gitu. Tapi bahwa saya selalu memastikan pada diri saya bahwa kerja seni rupa ini kemudian membuat saya fulfill gitu, terpenuhi gitu ya. Itu yang selalu saya pastikan terus setiap saat gitu ya. Apakah ini memang benar-benar kerja yang saya mau gitu? Apakah ini memang hal yang memang ingin saya lakoni gitu? Itu yang selalu saya yakinkan buat diri saya sendiri gitu. Tapi apakah kemudian orang lain harus yakin dengan pilihan saya tidak memaksa. Termasuk dengan teman-teman yang kemudian sekarang bergabung di studio, termasuk dengan istri yang kemudian sekarang menambahkan harapan pada keluarga kami berpuluh tahun ke depan mungkin ya, amin gitu. Saya tidak pernah cerita bahwa ini loh saya kayak mungkin cerita-cerita romantis ini tenang saja nanti akan jadi sesuatu. Tapi keyakinannya tumbuh karena ya Mas Farid ya tadi fulfill gitu. Penuh dengan apa yang dilakukan atau totalitas di dalam bekerja atau menghasilkan karya sehingga itu membuat orang lain ini sungguh-sungguh nih, gigih nih di sini. Iya, karena mungkin hal yang terakhir itu tadi yang fulfillment gitu, itu kan hadirnya mungkin belakangan gitu. Muda perkara eksistensi gitu, maksudnya pengen dikenali orang lain. Terus kemudian makin menua dikit ada kebutuhan perut gitu yang mendesak gitu ya. Tapi apakah hidup cuma cukup dengan kenyang dan keren gitu? Tapi ternyata ada ruangan-ruangan ceruk-ceruk baru yang kemudian muncul di saat semakin tanda kutip mendewasa gitu, atau menua lah gitu. Yang ternyata itu adalah hal yang kita nggak tahu itu apa gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar gitu ya. Aku ini siapa? Aku ini hidup untuk apa? Apa sumbangsih kita untuk hidup ini untuk orang lain? Itu kan munculnya belakangan.
Nah di Rupa saya pikir ruang steril satu-satunya yang sekarang masih bisa saya gunakan untuk itu. Gitu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah di musik apakah tidak bisa? Bisa. Tapi di musik karena saya kerja kolektif di musik, dengan tim, saya dengan tim, ada banyak kepala, ideologinya banyak. Jadi tetap harus bernegosiasi banyak. Kalau di musik di band. Kalau untuk karya-karya yang lain, misalnya Mas Farid salah satu yang dikenal juga luas itu filosofi kopi ya. Ya. Selain yang kereta api dan ada Maici, saya nggak tahu Maici sekarang apa kabar itu ya? Udah nggak dengeran. Kurang tahu. Ya, sudah tidak. Bagaimana sebuah logo atau sebuah karya itu kemudian menurut Mas Farid itu dikenal dan kemudian melekat gitu. Saya nggak tahu. Mas Farid itu saya susah mendefinisikan ya, tetapi setiap ada karya saya tahu ini Farid. Tapi saya nggak tahu ini definisinya apa gitu. Kayak logo kopi itu saya langsung tahu ini Farid nih. Iya. Padahal nggak ada identitas yang menurut saya dimunculkan dan diharuskan ada di situ. Iya. Bahkan tidak boleh sebenarnya kalau pada desain kan sebenarnya tidak boleh ada persona desainernya kan di situ, karena tidak mewakili kekaryaan pribadinya gitu, tapi mewakili sebuah brand, terlebih lagi kemudian mewakili usersnya, mewakili publik pemakai si brand ini gitu. Nah tapi mungkin kalau pertanyaannya apakah sih yang membuat ciri khas itu mungkin muncul gitu, karena saya selalu pakem, selalu memegang pakem sebuah logo, yaitu ini saya mendesain bukan buat pak bos milik brandnya, atau bahkan untuk brandnya pun tidak. Saya membuat untuk audiens gitu. Jadi ketika kembali ke ini logo buat siapa sih? Ini buat audiens gitu. Itu pola kerja yang selalu saya pegang. Apakah berhasil semuanya? Tidak gitu. Ada beberapa yang kemudian saya pikir ini berhasil, termasuk logo kereta api itu menurut saya berhasil, kereta api yang kemarin. Terus kemudian filosofi kopi itu menurut saya juga cukup berhasil. Dan kenapa dua logo itu kemudian yang lumayan bertahan lama gitu, karena ternyata mungkin juga bisa mewakili publik, audiens yang menggunakan brand itu ya. Ada logo lain Mas yang Mas Farid rasa menurut Mas Farid oke, tapi nggak sukses tuh di pasaran atau di audiensnya si pemilik logo itu? Sudah lupa Mas. Sudah lupa? Iya. Cukup banyak saya membuat logo, cukup banyak. Tapi banyak sih kejadian yang begitu gitu, yang ya akhirnya tentang konsistensi pemakaian logonya, atau bagaimana si perusahaannya atau brandnya kemudian merawat dan menghidupi logo itu gitu. Di bagian ini Mas Farid bekerja sama dengan di tim itu berapa banyak? Di Liberate Gallery Colony itu ada 13 orang. 13. Tapi kemudian di divisi yang desain dan branding itu kami 1, 2, 3, 4, 5 yang fokus di situ. Sisanya kemudian di unit-unit yang terkait gitu. Mas Farid kalau membatasi diri di media sosial itu saya mengenal itu, setiap mau muncul ada cheers. Itu kan sebuah kegembiraan, kenapa kok itu harus dibatasi? Iya. Saya awalnya karena memang merasa senang banget main sosmed sejak di Twitter waktu itu, sangat aktif lah di Twitter gitu. Aktivisme Twitter. Iya, itu merujuk ke ini yang lain, aktivisme Twitter tuh. Sampai ada perasaan kalau senang terus, keinginan untuk bersenang-senang kemudian tercukupi terus, itu kan jadi rasanya jadi kenikmatannya jadi berkurang gitu. Terus ya merasa harus mulai dikelola di waktu itu. Waktu itu saya kemudian main Twitter akhirnya cuma Sabtu Minggu. Sabtu dini hari jam 00.01 itu saya udah mantap dulu. Menunggu juga ada. Buka puasa gitu kan. Terus kemudian nanti di Minggu malam 00 itu sudah selesai lagi. Jadi saya Senin sampai Jumat kemudian off, pura-pura off. Kadang-kadang masih colongan juga. Lihat-lihat, scroll gitu. Nah sekarang di Instagram pun begitu. Saya pas Instagram ada, wah ini happy banget nih ada platform sosmed yang baru, visual lagi gitu kan. Cocok banget nih, posting. Terus akhirnya jadi nggak ada maknanya juga gitu. Terus saya mulai batasi. Nah efeknya buat saya akhirnya jadi tidak semua hal yang saya alami kemudian harus dibagikan.
Oke. Karena siapa sih yang butuh berita dari saya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau saya pun pengen membagikan, saya memilih hal-hal yang kemudian saya pikir ini mungkin Medium lain. manfaat buat saya, manfaat buat orang lain. Nah sekarang saya menjalannya seperti itu. Dan hanya Sabtu Minggu sampai sekarang. Sabtu Kalau Minggu sampai colongan-colongan itu menyikapinya gimana? Kan masih ada godaan tuh. Misalnya main Instagram gitu. Emang ini off tapi tiba-tiba kebablasan ini. Karena Biasanya menyenangkan. urusannya kerjaan mas. Oke. Karena ada beberapa brand yang juga dikelola dengan sosial media gitu. Ya tetap harus ngakses akhirnya. Tapi kemudian kerangkanya Harus jelas. ini dalam rangka kerja nih. kerja nih gitu. Bukan Cari misalnya kesenangan. beberapa referensi juga. Bahkan kemudian aku lagi mau lihat isu ini nih gitu. Dalam rangka kerja gitu. Terus lihat dong di Instagram ada apa gitu. Tapi supaya tidak sampai ke keserangan yang berlebih yang sampai lupa gitu. Iya, iya. Makanya saya happy banget waktu itu Instagram ngasih fitur berapa lama kamu sudah main Instagram itu kan ada notifikasinya itu. Nah kalau Mas Farid, pandemi ini kan banyak ketidakpastian nih Mas. Mas Farid deal dengan itu gimana? Sampai kemudian menemukan ya udah kita tak jalani. Tadi nggak dapat supaya momentumnya nggak hilang. Tentu saya bingung sih mas di awal, Awal. karena sama seperti banyak Ya. hampir semua orang yang mengalaminya gitu. Bingung ini harus diapain ya gitu. Saya ingat betul waktu itu awal-awal yang kita lakukan pertama adalah mencoba memahami ini apa gitu ya, Ya. perbanyak baca, perbanyak Feeding, dengar ya. gitu, feeding supaya kemudian nggak salah ambil keputusan gitu. Persis. Langkah berikutnya yang kita ambil waktu itu kemudian kantor kemudian kerja di rumah, terus band tentu saja tidak melakukan aktivitas di luar ruang sama sekali, stop. Terus akhirnya kami bersama-sama mendapatkan waktu luang sendiri masing-masing gitu ya, karena tidak ada kewajiban untuk berkantor. Nah, ketika sendiri itu dengan face yang sebelumnya ya gitu rapat, padat gitu, Jadi tiba-tiba longgar. longgar Iya. banget, kan ada harus ngapain ya gitu. Ada slot yang nggak kecukupan gitu. Biasanya rapat kemudian longgar, biasanya berpikir terus, kemudian Ini sekarang di-loss. loss gitu. Dinikmati awalnya, sama seperti halnya libur gitu ya, Iya, wah, iya. santai. Ya, tapi kesantaian suwi-suwi, yuk meh ngopo ya, mau ngapain gitu. Nah waktu itu mendapatkan momen perenungan yang panjang kan, ini apa sih sebenarnya gitu. Nah sama seperti yang saya bicarakan tadi, ketika sampai ke wilayah perenungan tadi, akhirnya banyak hal yang kemudian Masuk. teringat kembali apa yang dialami dulu tahun-tahun belakangan atau masa-masa yang mungkin kita sudah tidak pernah mengingat kembali, sampai ke titik di mana saya ingat sebuah tugas keluarga, satu tugas keluarga yang selama ini kemudian tidak pernah saya selesaikan. Oh, itu kayak Memanggil kembali, dan mungkin ini saatnya, karena sebelumnya saya tidak pernah, kenapa sih saya Ada waktu. nggak ada waktu gitu. Karena ada prioritas lain gitu ya. Oke. Tapi hari ini kemudian sepertinya Terbuka waktu yang ruangnya. tepat gitu. Ruangnya ada, waktunya ada, dan kesempatannya terbuka lebar hari itu. Terus kemudian saya meniatkan diri untuk melanjutkan tugas itu, nyemplung lah, terus terakselerasi. Jadi selama pandemi itu saya mulai nyemplung lagi dalam tugas keluarga ini di bulan, pokoknya 1 bulan sebelum Idul Adha waktu itu. Oke. Selama sebulan itu kemudian mendedikasikan diri pada tugas itu, terus sampai kemudian bisa memenuhi tugas itu dalam waktu 1,5 bulan, 2 bulan selesai, dan ternyata itu ketidakpastian yang menyenangkan itu terjadi di situ gitu. Yang selama ini tidak pasti, terus kemudian menyediakan diri untuk kemudian tetap merawat hal itu, terus kemudian sampailah ke titik yang kamu cari gitu. Jadi ceritanya supaya ini tidak berpanjang-panjang, terterka gitu. Tahun 2009 saya ditugasi oleh bapak saya untuk mencari kuburan simbah saya, karena kami punya kuburannya tapi tidak ada isinya. Terus pertanyaannya Mbak Siren namanya. Terus Mbak Siren itu di mana gitu. Nah, saya mencari sejak 2009, tidak dapat apa-apa. Karena mencari terus ada deadline kerjaan, mencari terus lupa main band gitu-gitu, lupa.
Tapi kemudian karena intens di masa pandemi kemarin, hari ini masa pandemi, di bulan apa saya agak lupa. Terus akhirnya saya bisa menemukan letak kuburnya. Sebenarnya bukan kuburan, tapi di mana dia posisi terakhir beliau masih hidup gitu ya. Oke. Terus saya kemudian merasakan ada hal besar yang kemudian melengkapi diri saya gitu, bahwa ternyata selama ini salah satu pencarian terbesar dalam hidup gitu, terkait dengan identitas. Siapakah saya gitu? Siapakah saya itu kemudian kan salah satu jawabannya kemudian bisa dirujuk dari kamu siapa, bapakmu siapa, kakekmu siapa gitu. Nah, kakekku siapa itu kemudian terjawab sejak itu, ketika saya bisa menemukan titik itu. Terus kemudian banyak hal yang terbuka, banyak pembicaraan baru yang mulai muncul dalam keluarga, karena ini tidak pernah dibicarakan. Terus banyak data baru yang kemudian saya dapatkan, dan data-data itu, cerita-cerita itu kemudian menjadi cerita yang menjahit banyak hal yang kemudian saya selama ini telah lakoni ternyata gitu. Kenapa di musik kemudian begitu? Kenapa kemudian ada simbol kesetaraan dalam band saya? Kenapa kemudian saya seni rupa saya kemudian dekat dengan menulis teks gitu. Itu banyak terjawab hanya dengan temuan itu gitu. Kalau mengkoneksikan ya, kayak perca-perca yang kemudian tersambung. Jadi hari ini saya mungkin jadi Faris Tevi yang lebih tersambung satu sama lain gitu. Ketika itu kenapa namanya juga dipakai sekarang? Iya. Sirin. Saya memakai nama ini sejak awal tahun kemarin. Nama saya Faris Tevi Asta. Faris Tevi itu nama pemberian Bapak Ibu, Asta itu nama Bapak saya. Terus saya minta izin untuk saya mau menanggalkan nama Bapak dulu, saya mau memakai nama Simbah. Saya sekarang namanya Sirin Faris Tevi. Itu bagian identitas yang tertemukan. Itu bagian yang melengkapi pertanyaan siapa saya. Betul. Ya. Saya nggak punya data, Mas, tentang Simbah saya, karena nggak ada dokumen sama sekali. Pasti, tidak ada foto tersisa. Karena kejahatan mana ada yang mendokumentasikan? Iya. Tangan saya ditangkap dia penjahatnya. Tapi nggak apa-apa ngomong dia penjahat. Beling kok emang. Beling kok emang. Tapi dalam konteks itu yang Mas Farid pakai 65 itu juga. Yap. Yap. Memori atas itu ya. Simbah saya hilang di tahun 65. Yap. Karena alasan politik atau alasan yang belum ketemukan juga? Tentu saja karena alasan politik. Waktu itu yang berbeda politik emang jadi soal ya. Iya. Saya pun sebenarnya belum secara keseluruhan kemudian bisa membaca ini gitu ya. Karena tentu saja narasi tahun itu adalah narasi tunggal, narasi pemenang, narasi rezim lah taruhlah. Untuk sementara saya bergerak dengan narasi kecil, narasi keluarga. Saya mencarinya bukan dalam rangka mencari ideologi politik atau kemudian mencari pembenaran atas, tapi lebih ke panggilan keluarga. Pertanyaan, kalau mau nyekar mau kemana gitu. Itu pertanyaan paling eksistensial lah untuk betul, aktivitas gitu. itu. Dan itu penting buat keluarga saya, Mas. Nah, kemudian itu menjadi sangat menarik hari ini karena pelan-pelan kemudian ada pembicaraan tentang kakek, pembicaraan tentang situasi hari itu. Yang tadinya benar-benar jangan dibicarakan. Karena akan jadi luka, jadi bahkan tidak boleh dibicarakan. Kalau Mas Farid lihat masa lalu gimana? Untuk banyak orang kan itu sangat traumatis dan bisa membebani perjalanan hidup. Lalu Mas Farid kan kayak mengulik lagi masa lalu. Nah, melihat masa lalu tuh bagaimana? Apakah untuk nostalgia atau membangkitkan trauma lagi atau malah sebaliknya? Saya pernah dengar ini dari teman, saya lupa siapa, atau itu pembicaraan tongkrongan gitu yang kemudian saya rekam dan saya rasa cocok dengan bagaimana saya melihat masa lalu. Ketika masa depan itu di depan dan masa lalu di belakang, sebenarnya dalam konteks waktu kan kita linear kan, kita nggak bisa mundur gitu. Kita pasti akan maju terus gitu. Nah, saya dalam kalimat ini kemudian saya persis di situ. Saya berjalan ke depan, tapi melihat ke belakang, Mas. Saya jalan mundur.
jalan mundur menuju ke depan. Jalan mundur menuju ke depan. Ya. Jadi kalau misalnya depan itu adalah timur, saya sebenarnya berjalan mundur ke timur melihat barat. Oke. Jadi masa lalu itu saya hadapi terus gitu. Tapi saya berjalan mundur. Saya tetap menyaksikan masa lalu saya. Tapi saya sadar bahwa saya semakin menjauh dengan itu gitu. Itu satu-satunya cara saya untuk tetap tidak lepas dari jati diri saya. Karena jati diri saya terbentuk di masa-masa sebelum saya gitu. Bukan hanya sejak saya lahir, tapi ternyata sejak sebelum-sebelumnya, dari moyang, dari siapapun yang kemudian ada waktu itu sampai saya hadir di dunia ini gitu. Supaya tidak terjebak masa lalu terus-menerus, gimana menyiasati Mas? Kan jalan mundur untuk ke depan, itu sesuatu yang agak kontradiktif sebenarnya. Ya, tahu tujuannya Mas di depan. Yang penting tahu tujuan. Ya. Jadi kalau tahu tujuannya, punya cita-cita di depan, kan ya masa lalu itu menarik gitu ya, menarik untuk, dan kadang-kadang kemudian jadi tricky gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu kita mau ke depan kok gitu, kami tetap akan jalan ke sana gitu. Itu malah dipakai sih untuk jalan ke depan malah ya. Iya, dan saya pikir kenapa jalan mundur itu kan, terus kamu kan nggak bisa lihat arahmu kan. Navigasinya itu menurut saya masa lalu tadi gitu. Jangan mengulang kesalahan masa lalu, itu navigasi. Itu titik bintang, rasi bintang tertentu yang harus kamu ikuti. Jangan mengulang kesalahan masa lalu. Terus kemudian lakukan apa yang pernah dilakukan oleh moyangmu, hal-hal baik yang pernah dilakukan moyangmu, itu juga navigasi yang lain lagi gitu ya. Terus lihat juga apa yang sudah kamu alami dalam hidup. Jadi supaya kamu tidak melupakan prosesmu gitu. Orang yuk tiba-tiba ada prosesnya ya. Tiga navigasi itu yang jadi kayak masalah menuju kemana gitu ya. Iya, navigasi. Kalau untuk tujuan yang panjang kan tadi Mas Farid juga melihat kalau sudah pasti itu ya menjemukan lah. Jadi ketidakpastian itu kita harus bersiasat gitu, mengambil tuntutan yang diminta hari ini untuk kita respon secara tepat gitu ya. Sampai di mana Mas Farid kemudian melupakan tujuan. Ya gue mau respon hari ini nih. Atau ya udah dalam proses ini nanti tujuan akan tercapai kok, ada keyakinan itu. Saya lebih milih yang kedua. Ketika ada keyakinan ya, ada percaya betul nih bahwa kita ingin ke sana gitu. Pada akhirnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu secara nggak sadar atau secara sadar itu sebenarnya dalam rangka itu gitu. Selama kita yakin ya apa yang dicari gitu ya, itu ya pasti akan ada gesek-geseknya hari-hari ini gitu. Tapi akan jadi nggak menarik kalau misalnya kita berusaha responsif setiap hari seperti apa, tapi kita ngerti ini sebenarnya mau kemana sih gitu. Ya akhirnya jadi rubuh-rubuh gedang, jadi mengalir ono apa ya di kabeh di meloni gitu. Padahal nggak begitu harusnya. Padahal nggak begitu. Hanya ikan mati yang ikut arus katanya. Sama sampah katanya. Tapi ada lele di situ Mas. Airnya nggak ngalir. Itu miara lele itu dalam konteks respon juga atas pandemi. Iya. Lumayan saya lihat gede-gede. Sudah dipanen. Wih, sudah dipanen. Panen lele dibakar bersama atau gimana? Iya. Mas Kuncung tadi yang membuatkan kita teh itu juru rawat lele. Soal karya yang tulisan nih Mas, kan itu kuat banget ya jadi identity ya Mas Farid, meskipun nggak diklaim bahwa itu identity Farid, tapi ngeliat ini pasti orang Farid, orang bikin kayak gini mirip-mirip orangnya ini Farid. Sampai ketemu itu gimana? Sampai kemudian pakai ini sebagai bagian yang Mas Farid tekuni dan ya ini akhirnya jadi identity itu. Dalam beberapa babak identitas visual saya di Kerja Seni Rupa itu ini bapak yang saya mulai di tahun 2013. 2013 saya pameran di Bali waktu itu di Kendra Gallery, pameran tunggal. Era sebelumnya saya tidak memainkan banyak teks. Terus kemudian hari itu 2013 itu era di mana saya merasakan bahwa generasi itu generasi yang mendapatkan tsunami teks gitu. Setiap hari kemudian muncul teks, Twitter, sosial media, berita yang muncul di bawah running text segala macam. Teks itu muncul setiap saat. Nah saya
waktu itu kemudian pengen menambahkan, pengen menceritakan zaman apa yang waktu itu saya alami gitu ya. Terus kemudian teks itu muncul begitu saja gitu, tanpa saya olah sebenarnya. Itu saya hanya meracau gitu, hanya meracau teks gitu. Dan 2013 kemudian saya menggunakan teks sebagai kode visual utama dalam karya saya. Kode visual utamanya. Terus kemudian hal itu juga sebenarnya sebagai cara saya untuk menyambungkan dengan kerja saya di band yang menulis lirik dan bernyanyi gitu ya. Saya sebenarnya kerjanya juga dengan teks juga di band. Terus kemudian saya satukan di teks itu di karya-karya rupa. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya dirunut sampai sekarang, ini juga baru terungkap belakangan flashback-nya ketika hari ini kemudian saya menemukan banyak cerita. Yang tugas keluarga tadi. Betul. Keluarga kakek saya, keluarga yang ditebas, keluarga generasi bapak saya, itu keluarga yang tidak boleh cerita, yang bungkam, jangan cerita supaya aman, supaya tidak dipersalahkan lagi. Nah, saya adalah generasi yang kemudian sebenarnya tidak punya relasi politik, dengan ketakutan itu, relasi dengan ketakutan itu, dan tidak ada alasan untuk saya tidak bicara. Dan teks itu menjadi medium yang tepat untuk bersuara. Dengan kedekatan saya dengan kerja praktek teks di seni rupa maupun di musik. Jadi saya tidak memilih teks untuk menjadi wakil saya, tapi teksnya memilih. Iya, sepertinya teks memilih saya gitu. Nggak tahu itu bagaimana ya, tapi begitu. Tapi nggak cukup verbal ya dengan ide-ide yang tadi Mas Farid mengatakan bahwa ini tempat bersuara. Mas Farid kan yang merespon apa aja gitu ya. Iya. Yang kadang-kadang nggak bahkan bertentangan dengan ide yang besarnya gitu. Betul. Ya. Itu gimana Mas Farid memilih itu? Saya itu sebenarnya akhirnya jatuh cinta sama teks, Mas. Mungkin apa ya, itu pengandaian yang terlalu berlebihan mungkin ya. Tapi saya jatuh cinta dengan teks memang. Jadi teks itu buat saya memuaskan sekali. Cerita itu sangat menyenangkan. Tulisan-tulisan itu selalu menggugah perasaan tertentu yang menarik. Berbeda dengan medium yang lain ya? Berbeda dengan gambar, visual bahkan atau berbeda audio. dengan audio gitu. Teks itu menurut saya spesifik gitu. Dan bagaimana kemudian saya menggunakan teks untuk merespon apapun yang ada di sekeliling saya itu jadi laku yang menyenangkan gitu. Mungkin spiritual mungkin buat saya gitu ya. Karena menulis itu spiritual buat saya akhirnya gitu. Mungkin saya juga belum bisa menulis seperti layaknya penulis buku Mas Inu sudah menulis buku banyak, para penyair gitu ya. Saya menggunakan teks kecil-kecil, syair gitu. Iya, berantakan di mana-mana gitu. Tapi mungkin cara itu yang memilih Mas Farid sebagai alatnya. Mungkin ya. Karena kekuatannya belum tentu juga tidak lemah atau mungkin malah lebih kuat ya dibanding misalnya membuat buku ya. Saya membayangkan generasi sekarang ya terpikat dengan kutipan belakangan ini. Ya nggak belakangan, mungkin 3-4 tahun terakhir lah. Dan kutipan itu kemudian memunculkan ide-ide yang lain sebenarnya. Mungkin dia nggak ngerti konteks kutipan itu dari mana, tapi dia menghasilkan respon yang lain gitu. Dan buat saya itu fine juga. Orang nggak tahu konteks aslinya, tapi dipicu oleh kutipan itu dia menghasilkan sesuatu yang lain. Mungkin juga cerminan generasi yang merespon ini juga. Kalau kata teman kita di teman-teman perbukuan yang bukunya Karl Marx, Das Kapital itu nggak laku. Tapi buku yang memuat kutipan Karl Marx pada Das Kapital itu laku gitu. Persis. Atau apa generasi yang enggan dengan kedalaman atau apa ya? Juga sebenarnya bukan dangkal juga orang yang senang kutipan itu. Kan dia gini, kemarin dengan Pak Jonan itu unik, dia masih terkenang dengan buku namanya Doa Sang Katak. Isinya cerita pendek-pendek, Mas. Cerita si Nasruddin ketemu dengan monyet gitu. Tanya, kenapa kok kamu ngambil ikan dari kolam ketika banjir? Saya ingin menyelamatkan dia. Tapi setelah itu dia sadar itu mematikan ikannya karena dikeluarkan dari air. Nah, cerita-cerita itu apa juga mungkin ini bagian dari kembali lagi ke orang merenung ya. Kalau saya lihat sekarang aktivitas kayak mindful, orang mencari waktu ini, makanya saya tadi terkesan dengan Mas Farid, malam apa karena pengen hening, mengendapkan tadi kan.
mencerap apa yang ada, teks seharian dapat teks banyak banyak banget banget, gitu. ini mau diapain itu, akhirnya menjadi bagian dari itu. Mungkin itu Bisa jadi ya, mungkin generasi hari ini kurang apa sih Mas gitu. Maksudnya semuanya ada, mau cari apapun terpenuhi, Mudah, dan banyak sekali. Melep-melep gitu ya, sampai ke bibir, meluap-luap gitu, sampai tumpah-tumpah gitu. Jadi strategi kutipan atau potongan-potongan pendek itu mungkin jadi menarik untuk generasi ini gitu ya, yang bisa dengan segera menangkap sebuah konteks besar, walaupun harus dirangkum dan dimampatkan menjadi frasa, menjadi kutipan gitu. Dan tentu saja itu kan ada resikonya ya gitu. Artinya konteks besarnya mungkin akan hilang atau kemudian relasi dengan konteks-konteks yang lain kemudian juga akan lepas gitu ya. Tapi setidaknya kemudian bisa mengasup hal itu segera ditangkap atau gitu. malah bisa jadi diperkaya loh. Artinya ego orang-orang yang mengatakan bahwa itu dangkal karena dia ngerasa yang benar cuman yang ada di situ, tapi kalau dia berrelasi dengan sesuatu yang lain, bisa jadi dia menemukan kekayaan yang baru dari kutipan yang pada konteksnya mungkin itu, tapi di konteks sekarang lebih kuat gitu. Ya, saya memproduksi banyak kutipan yang maksudnya tiba-tiba gitu ya. Ya mungkin Mas Inu ini ya maksudnya memantau gitu ya. Biasanya saya munculnya dengan teks-teks pendek gitu ya. Yang ya kadang-kadang kacau, lebih banyak kacaunya daripada benernya gitu. Tapi saya banyak terlekat dalam arti terkoneksi ya dengan kutipan-kutipan yang Mas Farid pilih tadi. Yang mana Mas? Kesini belakang lihat yang kutipan yang hidup itu sederhana. Yang Joko Pinurbo, yang Mas Farid bikin, Iman, Imun dan sebagainya. Ini yang orang miskin dilarang mabuk, tadi saya baru lihat. Itu kuat banget itu teks itu. Saya bikin tulisan itu 3 tahun lalu kali pas Yuki rilis Libertaria itu. Saya udah terkesan dengan teks itu Mas. Saya tulisan sekarang menemukan bentuk yang baru. Mungkin konteksnya orang nggak dapet ya, tapi itu mewakili dan direspon orang sekarang jadi sesuatu yang lain. Makanya hidup lagi kan. Itu yang saya maksud. Generasi yang merasa bahwa ini generasi dangkal mungkin juga salah juga. Oh ini menemukan kebaruannya loh. Mungkin kedalaman yang lain yang kita nggak paham atau generasi Iya. Saya pernah bikin satu tulisan tentang bagaimana antar generasi memahami satu sama lain. Yang tua selalu akan bilang yang muda itu bodoh. Yang muda selalu akan bilang yang tua itu kolot. Yang tidak berumur, yang tua dan yang muda itu mati. Yang kolot dan yang muda itu mati. Jadi sebenarnya kayak apa ya? Karena saya juga berada di posisi itu gitu kadang-kadang. Kategorisasi itu membuat itu menjemukan gitu ya. Sementara yang tidak menganggap tua dan muda itu menjadi sesuatu yang terlalu penting untuk dibicarakan. Kan hari ini saja gitu, sama seperti tadi kita sempat bicarakan tentang Mas Butet gitu ya. Ya sing biyen ya biyen, saiki meh ngopo gitu kan. Ya hari ini kamu mau menjadi tua atau menjadi muda gitu, atau kamu menjadi tidak berumur. Dan bagaimana kemudian karyamu kemudian punya relevansi pada situasi hari ini, itu yang lebih penting menurut saya. Nah, ketika teks itu relevan hari ini, kutipan itu relevan hari ini, ya saya akan lakukan itu. Dan mungkin ini tidak akan relevan lagi nanti di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan saya harus menemukan bentuk yang lain untuk tetap bisa berkarya dan menyatakan diri gitu. Mas Farid menemukan sebuah karya menjadi relevan buat publiknya itu dengan cara apa? Engagement-nya tinggi, Mas. Wah, enggak. Itu Instagram banget itu. Kategori ini apa namanya itu marketing gitu. Iya. Saya tidak berusaha untuk mewakili orang lain gitu. Itu jadi tugas berat yang saya yakin saya tidak mampu di situ. Tapi versi yang paling mudah saya lakukan adalah saya mewakili apa yang saya rasakan. Kegelisahan yang saya rasakan gitu. Dan saya berasumsi minimal ada satu orang lain yang mungkin merasakan hal sama dengan saya, dan keterwakilan itu kemudian minimal kemudian terjadi di satu orang lain gitu. Dan ketika itu
duplikasi. Maksudnya ternyata ada 1, ada 2, ada 3, ada ribuan orang yang sama. terlekat atau terkonek. Ya sudah gitu. Jadi alih-alih kemudian apa sih yang pengen dibicarakan orang-orang gitu, coba saya bicarakan dengan karya saya. Oke. Itu menjebak saya menjadi menjadi orang tua lagi gitu ya. Bukan orang tua tapi menjebak saya menjadi cak karepku mutusi gitu ya, mutusi. Mesti mereka kayak gini, aku pengen membicarakan mereka. Saya lebih memilih untuk membicarakan diri saya sendiri di isu-isu yang kecil saya sendiri. Mewakili kegelisahan. Mewakili kegelisahan saya sendiri, Dan tapi kemudian oleh dibungkus dengan konteks yang mungkin lebih gede dikit gitu. Misalnya di album Hit Sketch, Festivalis, itu album cinta mas, kehilangan seseorang gitu. Tapi ini mungkin akan lebih baik kalau misalnya kehilangan itu tidak melulu tentang kehilangan seseorang wanita yang dicintai, tapi kehilangan kesempatan, kehilangan sosok guru, itu bungkus tadi itu menjadi lebih bungkus. besar ya. Nah, kemudian bungkus lebih besar itu kemudian mungkin bisa dimaknai lebih banyak orang. Kalau kemudian Mas Farid bisa melepaskan, kan itu suatu topik misalnya kayak teks nih, relevan nih sekarang, dan Mas Farid masuk di situ, oke. Suatu saat ini nggak relevan, nah gimana Mas Farid melepaskan itu, ya wes lah itu, terus menemukan lagi yang relevan baru lagi? Saya pikir juga tidak harus menunggu lama, karena setiap hari ada kebaruan gitu, perubahan gitu. Ya saya sesederhana produksi aja terus gitu, supaya tidak terlalu terjebak pada ini itu yang sudah dibikin yang lama. Makanya setiap hari saya tetap berusaha banget untuk tetap nulis, tetap menggores teks gitu, ya supaya relevansi keseharian itu tetap ada gitu. Hari ini apa sih? Bulan ini apa sih? Gitu. Jadi kayak pengendapan lagi ya? Iya. Kalau Mas Inu mungkin terakhir kali ke studio yang di rumah, itu mungkin masih bersih. Nah sekarang udah berantakan Mas itu. Karena ya, banyak teks, semua direspon. Ngobrol, denger apa, terus dan mungkin itu praktek saya gitu ya, mendengarkan melihat banyak, terus kemudian ya sudah dicoret-coret saja. Itu siasat abadi itu. Tiga hal yang bisa dilakukan orang untuk abadi. Satu, nanam pohon. Kedua, nikah dan punya anak. Ketiga, menulis. Dan teks itu sebenarnya salah satu yang membuat itu abadi. Oke, saya lakukan menanam pohon habis ini. Yang belum saya lakukan menanam pohon. Iya, benar sudah. Menanam pohon paling enggak, atau ternak lele, tapi ternak lele habis itu dipanen sama Mas. Iya. Dalam hidup Mas Farid apa yang belum tercapai atau sesuatu yang ingin diwujudkan tapi belum dan sekarang lagi dirintis? Ingin jadi guru, Mas. Guru? Dosen atau guru? Lebih spesifik? Apapun itu. Mengajar ya? Mengajar. Oke, lebih pengen mengajar. Okay. Ya, walaupun hari ini tipis-tipis terjadi lah ya. Oke, ya, ada kegiatan. Ya, kegiatan webinar, talk show, bla bla bla, atau ada beberapa kali mentoring masalah misal personal branding atau desain gitu. Tapi buat saya mengabdikan diri sebagai guru, mengabdikan sisa hidup sebagai guru, pengajar itu masa tua yang saya impikan. Itu dari rintis untuk itu, Mas? Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Karena ada syarat-syarat yang nyebalin juga sih, jadi pengajar itu dosen misalnya harus punya ijazah A, ijazah B. Atau bikin sekolah sendiri. Bisa jadi. Kita menjadi guru kan artinya ada murid kan. Dan menjadi murid kan yang percaya dengan siapa yang akan mengajar kan. Ya. Bahwa negara mudah mensertifikasi terus sampai itu mengajar. Ya. Kenapa membayangkan itu, Mas? Ada kenikmatan tertentu atau kesukaan tertentu? Bukan juga sih sebenarnya. Saya berdebat dengan anak saya Tun Jawa umur 5 tahun, ngajari dia baca itu saya juga kadang-kadang hilang sabar gitu ya. Pasti. Gitu kan. Nggak hanya ngajarin baca, menyuapin aja kadang-kadang kita hilang sabar ya. Orang tua pasti karena yang belum pada nikah nggak tahu. Nggak tahu gitu. Nanti aja ya. Ngobrolnya masalah ini nanti aja gitu. Kualitas seorang guru itu mungkin tidak ada di saya gitu. Tapi yang membuat saya kepengen menjadi seperti itu karena
kesadaran bahwa saya menjadi saya sekarang itu karena ada banyak guru yang ngajari saya. Saya itu murid banyak orang. Asik. Saya dalam sepanjang hidup saya, terutama kemudian ada salah satu etapa besar itu setelah ke Jogja masuk kampus seni, itu saya berguru dengan banyak sekali orang. Oke. Dan saya nggak bisa terima kasih ke mereka satu demi satu, Mas. Itu kayak moral obligation gitu Moral ya. obligation. Memberikan kembali apa yang sudah dapat dalam hidup itu dengan mengajar sebagai guru. Ya. Itu harus saya lakukan. Meskipun sekarang tipis-tipis sudah dijalankan. Maksudnya terus mungkin, toh misalnya saya ketemu guru saya waktu itu, terus mau bilang apa? Ya. Apakah cukup dengan terima kasih? Ya mungkin itu. Ya. Tapi bentuk terima kasih yang lain adalah memberikan apa yang sudah kita kasih kepada orang apa yang kita dapat kepada apa yang kita sudah dapat diberikan kepada orang lain yang mungkin belum mengerti itu atau butuh pengetahuan tentang itu. Oh, itu yang menggerakkan ya? Iya. Oke. Dan itu memastikan guru-guru saya hidup. Dan dengan begitu ada syarat keempat untuk hidup abadi, Mas. Menulis, punya anak dan punya posisi anak, menanam pohon, menjadi guru. Betul, menularkan pengetahuan, kan pengetahuan akan hidup terus menerus ya. Dalam posisi itu, oke sih. Saya udah jadi guru sih. Iya dong. Dan itu saya nggak memilih karena ya jadi saya suka, lalu ada kampus yang memanggil dan saya dibilang jadi dosen mau nggak Mas? Saya coba dulu. Oh iya ini siasat keempat ini. Jadi abadi. Saya temukan dari langsung kita ya. Saya ketambahan satu siasat. Kalau mimpi-mimpi Mas, tadi mimpi udah kecemasan. Tapi saya rasa Mas Farid ini bukan orang yang mudah cemas karena tadi melihat ketidakpastian tuh sesuatu yang menyenangkan. Orang yang cemas tuh karena dia takut dengan ketidakpastian. Yep. Tapi seperti Mas Farid pun saya yakin juga ada kecemasan. Kalau boleh ini apa kecemasan Mas Farid? Kalau kolesom saya habis Mas. Cemas. Nggak tahu nih oh, iya. Minuman nenek moyang. Minuman nenek moyang. Yang nenek moyang. Orang miskin nggak boleh itu ya? Itu boleh ya orang miskin itu? Iya saya agak susah menjawab hal ini. Tapi hari-hari ini yang membuat saya cemas ketika anak istri saya tidak bahagia. Itu membuat saya cemas. Itu bagian yang itu saja sih, itu saja yang jadi prioritas sekarang ya. Atau kemudian kalau dilebarkan sedikit ketika orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya cintai nggak bahagia atau yang nggak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya bersama saya gitu. Itu membuat saya cemas. Kalau dekat sama saya sedih, dekat sama saya tertekan itu saya cemas. Kamu kenapa tuh? Itu maksudnya apa saya yang membuat kamu cemas? Apakah kerjaan di kantor yang membuatmu merasa tertekan? Bagaimana kita mengelolanya? Apakah kegiatan saya di luar rumah misalnya sama istri sama anak itu yang terlalu banyak yang membuat kalian merasa jauh dengan saya misalnya itu tuh hal yang membuat saya cemas. Selalu harus segera dimitigasi. Kenapa dan harus bagaimana ya? Karena tanpa begitu saya nggak bisa tenang Mas. Kalau nggak tenang ya akhirnya nggak bisa bikin apa-apa. Makanya harus malam-malam itu salah satu menjawab itu juga. Kenapa dia nggak senang sama saya? Kenapa nggak dia? Dalam posisi itu Mas Farid sendiri kan harus deal tuh ya. Misalnya ketemu anak atau istri atau orang-orang terdekat itu nggak bahagia atau nggak senang. Terus Mas Farid langsung memenuhi supaya mereka senang atau nggak? Bicara. Caranya itu? Ya, dibicarakan pokoknya. Semua obrolan itu saya hidup dari obrolan itu. Belajar dari obrolan kan tadi kalau misalnya cerita tentang guru bukan berarti kemudian saya nyantrik kepada banyak orang, tapi saya happy berbicara berlama-lama karena saya dapat banyak dan saya pikir dengan bicara dengan semua orang termasuk dengan orang-orang itu akan menemukan persoalan dan apakah solusinya saya itu juga belum tentu juga tapi hanya dengan bicarakan kita bisa mengerti masalahnya apa, supaya tidak menebak-nebak, supaya nggak terlalu dikuasai oleh asumsi gitu. Supaya menjadi solusi juga ya atas persoalan itu ya. Dibicarakan saja, solusinya belum tahu ya. Kita bicarakan lagi nanti. Nah, itu mendeal dengan sesuatu yang mengganggu lalu kemudian diobrolin. Supaya nggak nebak.
supaya nggak nebak. Ya. Karena kita nggak ada ahli nujum di sini. Iya. Ketidakpastian itu menyenangkan. Tapi pelan-pelan kemudian mencari tahu ketidakpastian ini tentang apa itu menenangkan juga. Dan ketika kita mendapatkan itu, paling nggak kita lebih bisa mempersiapkan ya, apa yang harus kita lakukan supaya cemasnya nggak terus-terus mengganggu sih. Tapi kalau ada kecemasan emang sebenarnya menarik juga sih, tadi kecemasan yang menyenangkan itu buat kita nggak settle atau nggak nyaman di satu titik gitu. Dan tetap bisa bergerak. Kalau tahun ini fokus di mana Mas? Di pandemi ini atau next? Tahun ini saya sepertinya tidak mau berkeputusan apapun gitu. Saya lebih banyak menaikkan antena gitu ya. Mau ini ya, mengenal apa yang harus dan membangun kesadaran baru atas hidup gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ini dalam konteks kurun waktu, mungkin tahun depan saya mungkin baru akan mengelola ini menjadi apa gitu. Tapi sejauh ini yang jadi kerentak, jadi apa ya, dorongan kecil dalam hati, seni rupa. Seni rupa. Ya. Ini karena tahun ini album Festivalis yang baru sudah rilis, jadi harusnya tahun-tahun ini di Festivalis agak lebih sedikit longgar. Lalu dirupa dan Liberated Karate Colony tahun 2012 tahun depan sudah akan mulai masuk ke level baru, kemandirian teman-teman generasi yang baru. Jadi saya bisa lebih fokus ke studio seni rupa dan kerja-kerja seni rupa. Kalau kesadaran baru yang dapat selama pandemi apa? Kalau kita aware, kalau kita sadar penuh dengan diri kita, kita tidak berkekurangan sama sekali. Pandemi ini kita nggak ada pemasukan, tidak ada pertemuan, tidak ada forum-forum besar yang menyenangkan gitu. Tapi dalam kesendirian pun ketika kita tahu kita butuhnya apa, ya akhirnya tercukupi dengan semuanya. Ternyata kebutuhan, misalnya ternyata kebutuhan saya adalah ziarah. Ternyata kebutuhan saya adalah pulang ke orang tua. Itu ternyata juga memenuhi gitu ya. Memenuhi kebutuhan juga. Jadi selama kita aware, sama kita sadar dengan diri kita sendiri, sebenarnya kita tidak akan pernah merasa kekurangan apapun. Itu di pandemi dapat. Wah, ini mindful banget ini. Dalam konteks itu berkesadaran itu penting banget sih, dan pandemi memang membawa kita ke situ ya. Saya sendiri juga menyadari sih kebutuhan saya ternyata nggak banyak amat. Dan dengan apa yang terbatas itu malah menggembirakan loh kadang-kadang. Yang punya keterbatasan itu jadi merasa ya oke, kita deal dengan yang terbatas itu. Justru kalau berlebihan merasa kayak kurang terus itu ya. Terus ini buat apa sih semuanya? Kalau baru sedikit kan merasa ini buat ini udah cukup. Itu. Oke, itu aja sih Mas Farid. Obrolan kita cukup panjang dan mudah-mudahan memberikan manfaat buat penonton atau YouTuber lah. Hai guys. Gitu. Hai guys. Ini yang susah yang edit nanti. Iya. Biar aja tukang editnya ada 2 ini. Terima kasih Mas ini. Iya, saya terima kasih karena punya tadi satu kesadaran baru soal siasat abadi itu ternyata iya jadi guru. Satu. Sama soal yang terakhir itu tadi makanya saya lama nih. Bener ya. Ternyata kita nggak berkekurangan. Kalau kita sadar betul bahwa kebutuhan kita emang ya tadi Mas Farid menemukan bersiara, kembali ke keluarga itu kan kebutuhan yang basic banget itu. Siapa kita asal usulnya, lalu siapa kita terlekat dengan lingkungan terdekat, itu ternyata yang menghidupi kita, yang merasa kita cukup. Apapun kalau itu nggak ada kan kosong. Ya sama membagi fase tadi Mas Farid menemukan yang relevan itu menarik buat saya. Ya kita tidak berasumsi bahwa ini selalu relevan, tapi kita connect terus dengan apa yang terjadi. Itu kan bagian menemukan relevansinya. Ya kalau udah nggak relevan ya sudah lah, jangan tangisi atau jangan bikin lagi lah, relevan lagi. Kalau nggak relevan lagi ya sudah. Jangan lemah lah. Gitu. Sama satu lagi yang terakhir. Habis ini kita bikin artis on demand beginu, Haris Devi, ketidakpastian yang menyenangkan. Itu mudah-mudahan kita buat nanti dan segera. Saya utang banyak di sini. Utang budi banyak karena tulisan itu jadi orang terlekat dan melihat ini Mas Farid ya, langsung loh. Itu heran saya. Saya pakai baju, pakai apa itu orang nanya Farid ya.
Ditanyain dibayar berapa Om Farid? Mas Farid kan model kayak petani kan, ini perupa agraris. Mas Farid itu Jogja lantai 2 ya? Saya Gunung Kidul. Nah, iya. Gunung Kidul. Makanya tinggal di sini juga kan. Ini kayak lantai 2 Lantai juga 2 kan, gitu. lebih tinggi. Ya, gitu Mas Farid. Terima kasih, Mas Sampai Inu. ketemu lain waktu dan senang sekali.